Bener apa enggak, Bu? Ya nggak enak, yang enak banget kan punya duit banyak, apalagi mau Ramadan nih. Yang enak mau Ramadan, baju lebaran udah kita siapin, kue udah siap, puasanya jadi tenang gitu. Pengen nggak begitu, Bu? Gak ngomong sama suaminya, Bu. Tetapi saya rasakan betul tahaduf bin nikmah Kiai. Dan ini kemudian saya sampaikan kepada jamaah. Ketika anak saya masukin ke pesantren tahfiz Quran. Apa yang terjadi? Begitu banyaknya karunia Allah yang saya rasakan, bahkan kayak air, dia itu rezeki ngalir terus. Saya mikir, kok bisa kayak begini? Kalau kemudian anak saya yang masuk ke dalam pesantren ngafal Al-Quran, berasa buat kita, rezeki dengan mudah kita dapatkan dari lantaran anak kita, darah daging kita siang dan malam baca Al-Quran, dan itu karena kita yang memasukkan ke pesantren. Rasanya Allah kemudian ingin membalas apa yang telah kita lakukan dengan memenuhi segala kebutuhan kita. Saya ingin, bahkan saya suka bilang kepada santri, wali santri yang masuk ke pesantren, dari pengalaman ini, Bu, saya suka kalau ada santri yang dimasukin oleh wali santri, saya suka tanya, tidak semuanya. Saya bilang, berapa pendapatan Bapak, berapa pendapatan Ibu sebelum anaknya dimasukin ke pesantren? Catat. Misalkan dia bilang 3 juta, catat ya 3 juta. Setelah anaknya di pesantren Al-Quran, lihat, tidak mungkin angkanya tidak berubah. Tidak mungkin. Allah nggak mau keutamaan dengan kebaikan seorang hamba. Ketika kita mengantarkan anak kita untuk dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan semua yang kita minta. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang sudah melakukan kebaikan itu, maka akan dia dijaga oleh Allah dari rasa takut dan rasa sedih. Oh subhanallah, terjadi. Makanya begitu saya dapat informasi dari Bunyai Laili bahwa anak saya telah selesai setoran Al-Quran 30 juz, saya nelfon. Apa yang pertama kali saya ucapin? Bang, terima kasih ya Bang, karena saya tahu dia capek ngafal Al-Quran siang dan malam. Belum lagi ketakutan dengan Bunyai Laili, belum lagi ketakutan sama Kiai Haji Ali. Karena kata Pak Kiai Ali, anak saya takutnya sama Pak Kiai Ali. Saya bilang sekalian biar takut aja, sampai kapanpun biar dia terus hormat kepada gurunya. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi? Saya bilang, Bang, selesai hatam 30 juz. Waktu itu saya janjiin, kalau hafal 5 juz umrah, kalau hafal 30 juz haji. Enak ya Bu ya? Semuanya udah disiapin sama Allah. Awalnya gajinya 1,5 juta, berubah dong. Allah tidak akan memberikan kesusahan kepada hambanya. Berubah dong, ambil pilihan. Semua telah dibentangkan oleh Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah punya kuasa kepada setiap hambanya. Cuma kita yang nggak mau ngambil pilihan itu. Tidak mungkin perintah Allah, tidak mungkin sunnah Rasulullah kemudian menghadirkan kesusahan. Saya suka berikan sebuah ilustrasi. Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berubah, beliau punya status setelah apa? Setelah mendapatkan wahyu Al-Quran. Berapa ayat yang beliau dapat? Cuma 5 ayat pertama dapat. Tapi ketika mendapatkan 5 ayat itu surat Al-Alaq, apa yang terjadi? Status beliau berubah dari manusia biasa menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Bisa dibayangkan Pak, kalau 5 ayat sudah menunjukkan perubahan kedudukan dan perubahan dia punya status, apalagi hafal dengan 6.600 sekian ayat. Ini kan yang kita suka lewati. Makanya kalau orang-orang hafal Al-Quran, begitu dia selesai, begitu dia kemudian sering mengulang-ulangi,
Sesungguhnya mereka semua telah menggenggam dunia. Sesungguhnya mereka semuanya telah menjadi orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Makanya buat ibu-ibu yang ada di sini, yang masih punya anak, yang udah nenek-nenek anaknya udah susah ya, yang masih punya anak yang masih mau dimasukin ke sekolah, tarik bu, tarik dari sekolah umum, masukin ke pesantren. Tempoh hari di tempat Kiai Tabib, saya ngajak teman saya yang sudah S2 di IAIN Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 IAIN, yang susah lulusnya karena IAIN Jakarta rada ketat. Saya suka bilang, ini saya ceritakan supaya menjadi bukti motivasi. Apa yang terjadi 13 tahun dia kerjanya jadi dosen, kendaraannya cuma punya motor Mio, anaknya udah 3, motornya Mio, ditaikin semuanya tuh sama istrinya. Jadi berapa orang tuh motor ditaikin? 5 orang. S2 nggak punya Al-Quran, segitu doang jadinya. Tapi kalau dia pun menjadi orang yang S2, dia punya Al-Quran, dia dekat sama Allah. Saat semua orang tertidur, dia baca Al-Quran, karena Al-Quran tidak mungkin dia tinggalkan. Saat semua orang sibuk dengan urusan dunia, dia bersama Al-Quran. Maka dia akan dalam penjaminan Allah Jalla Jalaluhu. Saya suka meneliti kenapa bisa seorang sahabat Nabi yang namanya Utsman bin Affan terbunuh pada saat beliau baca Al-Quran. Sampai banyak orang yang menyampaikan kenapa kata waliyatullah warnanya merah untuk mengenang. Ini beberapa sumber yang juga masih dalam perdebatan. Tetapi peristiwa beliau meninggal pada saat sedang baca Al-Quran adalah banyak yang menyepakatinya. Kenapa bisa kayak begitu? Jemaah, karena pada saat beliau sedang baca Al-Quran, beliau lupa dengan urusan dunia. Sehingga berapapun orang yang datang, dia tidak mendengar. Karena saat itu Utsman bin Affan sedang menikmati yang disebut oleh Nabi SAW, Al-Quran maktubatullah. Al-Quran adalah hidangan dari Allah. Hidangan Pak, hidangan dari Allah. Tapi coba deh kalau kita melihat ada orang, naudzubillah, contoh rumahnya kebakaran, kira-kira yang diselamatin apa duluan? Benda-benda berharga, TV ya, terus kulkas kalau yang punya kulkas, benda-benda berharga, yang paling penting emas. Ustadz, emas saya nggak selamatin. Emang saya nggak punya emas, apa yang mau diselamatin? Tapi ada nggak yang berpikir ketika dapat musibah, dapat masalah, di mana Al-Quran saya harus selamatkan. Belum pernah kita melihat tayangan di televisi orang yang kebanjiran di Jakarta ataupun dimanapun, ketika datang banjir, kemudian yang dia selamatkan pertama adalah Al-Quran. Yang dia selamatin pertama justru surat-surat tanah, surat dari Allah. Dia nggak selamatin. Dari situ udah ketahuan sejauh mana dia menghargai firman-firman Allah. Yang diselamatin surat-surat tanah, yang diselamatin kompor gas yang harganya cuma ratusan ribu. Tapi kalau Allah dia biarkan terbawa oleh derasnya air, maka dari itu tugas kita, mumpung kita hadir di sini, santri-santri yang tadi di wisuda, saya berkata mereka adalah orang-orang hebat. Maka semenjak saya dapat informasi dari Bu Nyai Raili bahwa anak saya setelah hatam Al-Quran, saya ingin kemudian mencontohkan kepada saya punya teman. Saya SMS kepada Bu Nyai, saya nggak berani nyebut dia dengan bahasa dia. Saya bilang, Bu Nyai doain, mudah-mudahan beliau selalu dalam penjagaan Allah. Pada saat dia hafal Al-Quran, saya nggak berani lagi nyebut dia.
Saya panggil beliau karena pada saat itu dia statusnya berbeda. Beliau udah menjadi keluarganya Allah. Saya ingat betul, ini minta maaf kepada Bunyi Toto, ketika dulu saya dapat cerita dari senior-senior bahwa kenapa Mbah Mufid nggak pernah marahin anak beliau. Alasan beliau adalah ketika berbicara kepada senior-senior saya, beliau beralasan, ini benar anak-anak saya, anak saya. Tapi beliau adalah cucu guru saya. Saya nggak mau ngomelin cucu guru saya. Sama seperti seorang anak yang telah hafal Al-Quran. Dia benar anak kita, tetapi pada saat dia sudah istiqomah dengan Al-Quran, bukankah dia sudah disebut ahlullah wa khassatuhu, keluarga Allah dan orang-orang yang mendapatkan kekhususan? Berapa banyak orang yang tidak mementingkan urusan Al-Quran, padahal hidup di dunia cuma puluhan tahun. Waktunya kita akan pindah. Kenapa Nabi SAW sampai pesan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacain surat Yasin buat orang yang telah meninggal di antara kalian. Mengapa Nabi pesan kayak begitu? Karena memang bacaan Al-Quran menjadi cahaya buat orang yang di dalam kubur. Itu bu, yang kita kudu pikirin. Waktunya kita sendirian, nggak ada yang bisa kita harapin kecuali amal kebaikan. Makanya mumpung kita masih di dunia ini, saya tahadduts bin nikmah, karena saya bilang tidak ada kata terlambat buat ngafal Al-Quran. Buat ibu-ibu yang ada di sini nih, tidak ada kata terlambat buat menghafal Al-Quran. Buat bapak-bapak yang di sini, tidak ada kata terlambat buat menghafal Al-Quran. Yang penting kita punya kemauan, yang penting kita punya keinginan bahwa ketika kita menghafal Al-Quran, kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Pada waktunya kita akan masuk ke dalam kubur, kita menjadi orang yang aman. Karena itulah doa-doa yang disampaikan dalam khatmil Quran menjadi sebuah pengharapan. Sampai tadi kita dengar begitu panjang Romo Kiai Najib berdoa dalam khatmil Quran. Saya berkali-kali ngebayangin pada saat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, bersama siapa yang kita mau dikumpulin? Makanya tadi beliau berdoa, ya Allah kumpulkan kami bersama keluarga Al-Quran. Betapa beliau tadi ngajarin kepada kita, begitu mengharap di majlis yang mulia, bahwa waktunya kita akan mendapatkan masa di mana hari perhitungan. Tadi beliau untuk yang itu, doa itu mengulangnya pun 3 kali. Allahumma yassir hisabana, begitu Kiai tadi kalau masalah. Begitupun 3 kali diulang sama Kiai Najib. Beliau udah hafal Al-Quran, beliau istiqomah dengan Al-Quran, tetapi beliau sampai berdoa mengulang 3 kali, ya Allah mudahkan hisab kami pada saat hari perhitungan. Seakan beliau ingin mencontohkan kepada kita bahwa semua orang itu akan dihisab oleh Allah, dan bila beliau masih ketakutan, apalagi kita. Makanya saya selalu menemukan orang-orang yang selalu mendapatkan cerita, pasti orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran meninggalnya lagi ngederes Al-Quran. Karena memang Nabi SAW menggaransi yamutu kullu insanin ala ma'asya alaih. Matinya setiap manusia itu tergantung kebiasaan dia pada saat hidup. Jadi kalau bapak-bapak yang di sini kebiasaannya baca Al-Quran, maka meninggalnya dalam 3 keadaan. Mau baca Al-Quran, sedang baca Al-Quran, atau baru selesai baca Al-Quran. Kalau ibu-ibu semangatnya, hobinya adalah sholat malam, maka 3 keadaan yang akan terjadi menjelang kematian. Mau sholat malam, sedang sholat malam, atau baru selesai sholat malam. Karena matinya seseorang tergantung kebiasaan dia pada saat hidup.
Tapi pertanyaannya, kalau orang-orang yang hobinya nonton sinetron, kira-kira matinya bagaimana? Itu yang ketawanya kencengan, dia yang nonton mulu mereka. Sebelum nonton sinetron, saat nonton sinetron, setelah nonton sinetron, blok, mati. Bagaimana dengan orang yang hobinya ngerumpi ghibah? Maka dia mati pada saat menggibah, pada saat dia akan menggibah, atau pada saat dia selesai menggibah. Waliyadu billah. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya ingin mengajak kepada kita semuanya bahwa orang yang cerdas adalah orang yang dia dari sekarang mendesain tentang yang akan terjadi pada dirinya. Kita nggak tahu batas umur kita kapan. Maka itulah kita perlu kumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka itulah banyak amal soleh yang harus kita lakukan. Saya hanya ingin berkata di majelis ini, pada kesempatan kali ini, benar Kiai Ali ngundang, benar Bu Nyai ngundang, benar Ketua Yayasan ngundang. Tetapi jamaah sekalian yang berbahagia, di atas itu semua hadirnya kita di majelis ini karena Allah tentukan bahwa kita berada di majelis khatmil Quran yang disaksikan oleh para malaikat yang mengaminkan doa pada saat khatmil Quran. Itu dia kenyataan yang tidak terbantahkan. Maka bila sudah kita mendapatkan hidayah itu, tugas kita selanjutnya adalah merawatnya. Jangan kita ketakutan, Bu. Urusan anak-anak kita jangan pernah kita ketakutan. Awal-awal anak saya ditaruh di tambak di pesantren Al-Hidayah, tidak kurang 3 hari istri saya selalu nangis ketika makan. Keingetan. Namanya juga ibu, ingat nangis. Saya sih di depan dia nggak nangis. Malu gengsi cowok, masa cowok maco nangis. Saya nggak nangis, cuma dia nangis kupingnya. Saya nggak nangis, cuma saya membelakangi dia. Rupanya iseng-iseng tangannya megang mata saya. Basah juga, ketahuan dia, abang nangis juga, ketahuan dia. Saya bilang, istri saya, sejauh mana sih kita bisa jagain anak kita? Sejauh mana? Keluar dari rumah aja kita udah gak bisa ngeliat anak kita. Jangan kata ditaruh di tambak, taruh dia di sarang penyamun sekalian. Kalau sudah punya Al-Quran, tidak akan ada yang menyentuhnya. Taruh di tempat yang paling berbahaya, tidak akan ada yang mengganggunya. Ini kan yang diceritain yang terjadi kepada salafus saleh. Ketika mereka merasa keyakinan mereka sudah sampai kepada Allah, justru mereka bertanya, di mana? Di mana goa yang banyak macannya, di mana? Dia malah nanya, di mana goa yang paling banyak macannya? Ada apa Tuan Guru? Saya mau tidur di goa itu. Ini kalau dalam syariat rada keliru, malah nyari bahaya. Tapi kalau orang sedang belajar hakikat keyakinan, ditaruh di mana tempat yang banyak macannya. Jamaah, apa yang terjadi? Dia tidur di itu goa. Dan apa yang terjadi? Macannya juga ikut tidur. Coba aja iseng-iseng, jangan nama macan lah. Sama ular aja, ular dulu, ular yang mana? Cara ular yang paling bahaya. Anda mau tidur di situ. Insya Allah kaki kita digigitin ular. Tapi ini kan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang jamaah umrah. Ini sesuatu yang tidak masuk akal tetapi nyata. Ini sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal tetapi terjadi. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Seorang pemuda yang datang waktu itu umrah bersama anaknya dan istri. Dia minta waktu. SMS sama saya, Ustadz saya minta waktu mau ketemu. Saya bilang kalau hari ini nggak bisa, kalau hari Rabu bisa. Udah hari Rabu saya ketemu. Saya datang ke pesantren. Jamaah, apa yang terjadi? Rupanya beliau mau cerita, Ustadz sehabis saya pulang umrah,
itu semua uang saya diganti sama Allah. Berapa Pak? Berarti 100 jutaan dong, persis 100 juta. Tapi Ustadz, ini ceritanya menarik. Sampai sekarang belum bisa saya jawab. Ketika beliau cerita, yang pertama kali adalah yang tahu istrinya. Pak, rekening tabungan kita nambah, ada yang masuk 100 juta. Oh, siapa yang gak girang dapat uang rekening 100 juta? Wah, 21 juta jadi kecil lagi aja Pak Ul. Tadi saya nanya sama Kiai Mufahir, 21 bahasa Jawanya apa, setunggal likur apa apa selikur? Karena kan setahu saya kalau satu setunggal, saya tanya setunggal likur ya Pak, bukan, tetap selikur. Itu bahasa halus, bener Bu, selikur, bukan setunggal likur, bener kayak gitu. Saya tahunya satu setunggal kalau halusnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, ternyata yang ngasih, yang masukin ke rekening itu tidak ada reportnya, dan ternyata diusut oleh beliau sebuah bank yang nama banknya kita nggak pernah dengar, nama banknya JP Morgan. Ini bank yang ada di Amerika. Dia nggak punya saudara di Amerika, dia nggak punya teman di Amerika, dia nggak punya cerita di Amerika, dia nggak pernah ke Amerika, tetapi dia ngerasain itu dari bank Amerika yang namanya JP Morgan, kemudian transfer masuk ke rekeningnya, nggak ada namanya, cuma dari banknya doang. Ini cerita ini nyata. Akal kita kan bilang nggak mungkin. Tetapi bagaimana orang Al-Quran bilang nggak mungkin? Semuanya mungkin. Memasukkan siang kepada malam bagi Allah mudah. Mengganti semua keadaan bagi Allah mudah. Menghidupkan dari yang mati bagi Allah mudah. Apalagi cuma masukin jumlah uang ke rekening kita. Dan ini orang demennya baca Al-Quran, demennya baca Al-Quran. Nyata. Makanya pulang dari sini yang punya rekening, ntar buka tuh buku rekening yang nambah apa kagak kira-kira. Kalau belum nambah ngaji lagi terus deh berarti. Terjadi.